Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat koneksi antara Lockbit dan platform IoT Link dalam rangka memonitor suhu. Nah, pertama-tama yaitu kita harus masuk ke situs lockbit.com. Jika belum punya akunnya silakan buat. Kalau sudah punya silakan masuk ke bagian pemilihan microcontroller. Kita akan menggunakan SP32 ya teman-teman. Kita pakai yang itu saja. Nah, di sini. Untuk mengatur mengukur suhu, kita butuh sensor yang bernama DHT. Nah, DHT22. Di sini ada 4 pin ya. Pin ketiga ini tidak perlu digunakan, langsung saja bisa saya masukkan ke power. Kita masuk ke 33 volt saja. Kemudian untuk data kita masukkan ke D2 saja. Terus ground, untuk pin ground kita masukkan ke ground 1. Ya. Setelah itu kita tes apakah sudah terkoneksi atau belum. Ya, Hello SP22 sudah menandakan bahwasanya ini sudah bisa lanjut, stop. Nah, jadi untuk bisa menampilkan suhu, kita harus mengcoding perangkat ini ya, atau sensor ini. Nah, untuk codingnya kita sudah ada di, nanti linknya akan saya bagikan. Kita copy semuanya. Oke. Untuk bagian coding kita masukkan ke bagian sketch info ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan include Arduino, kita hapus saja. Oke, sudah. Jadi informasi ya, kita akan menggunakan library UVH, yaitu agar dia bisa mengambil koneksi si microcontroller ini. Wifi client, Think Simple ini untuk mengoneksikan antara Walkwi, microcontroller simulator ini, yaitu SP32 dengan Link. Nah, DHT itu adalah sensor yang kita punya ini. Kemudian bagian Blink Template ID, Blink Template Name, dan Blink Token ini merupakan sesuatu atau token yang sudah disediakan oleh Blink apabila kita sudah membuat akunnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi di sini SSID-nya itu adalah Walkwi Quest, yaitu WiFi yang dimiliki oleh microcontroller ini sendiri. Kemudian DHT pin, karena tadi kita memasukkan di D2 ya teman-teman, kita ubah menjadi pin 2. Nah, DHT tab yaitu DHT22 tipe ini. Terus ya, penjelasan singkatnya, bagian ini digunakan untuk mengukur suhu, dan float ini adalah ini mengukur kelembapan dan ini mengukur suhu. Di sini untuk mengecek apakah dia sudah bisa membaca data berupa number atau belum. Kalau gagal dia menggunakan sensor. Nah, ini apabila berhasil koneksinya dia akan menampilkan suhu dan kelembapan yang ada. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman, agar simulator yang bisa berjalan atau codingan ini kita bisa berjalan, kita harus masukkan library yang kita bisa ambil di bagian library manager. Ditambahkan, karena tadi kita menggunakan Blink, kita masukkan Blink. DHT sensor ini digunakan untuk
di atas sensor library itu untuk library dari ini ya, sensor ini. Oke, kita coba apakah akan terkoneksi. Oh iya maaf, untuk link template ini bisa diambil dari bagian web dashboard. Ini ya teman-teman ya. Oke, dan untuk tokennya kalian bisa mencari sendiri di bagian device. Maaf, kan tracknya cukup dulu. Terus info, lanjut. Untuk bagian tadi ini, yaitu link name dan link template ID dan autopen itu bisa kita ambil dari device, monitor suhu, device sudah kita buat, terus ke bagian developer tools ya. Kita copy saja di bagian ini. Ya, kita klik otomatis ya. Masukkanlah. Ini sudah bisa. Kita ulang. Oke, kita coba tes apakah bisa terkoneksi. Kita tunggu sedikit lama ya. Oke, ini sudah mulai connecting. Dia mengoneksi ke WiFi of request. Dia sudah mencoba menuju ke link. Ya, gagal membaca sensor. Ada kemungkinan ini ada kesalahan di bagian detektif ya. Coba stop dulu. Kita pindahkan pin data di WSP12, maka kita ubah menjadi 12. Oke, kita save. Nama monitor lagi. Oke, sudah mulai koneksi lagi. Bakal sudah bisa terkoneksi. Akan justru gagal membaca data lagi.
lagi guys. Oke, sepertinya sudah berhasil terkoneksi dengan Blink. Kita lihat. Ya, coba kita touchscreen. Oke. Di bagian sini bisa kita lihat suhunya 240, sini juga 240, 24. Kita rubah total masih bisa. Ya, ternyata sudah terkoneksi ya teman-teman. Lalu kita coba di aplikasi HP. Ternyata di HP juga berubah, yaitu 78,7. Sama dengan yang di Budi. Oke, cukup sekian.